Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal PAS, penilaian akhir semester ganjil untuk mata pelajaran fisika kelas 10, khususnya tentang gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas pembahasan soal PAS, penilaian akhir semester untuk mata pelajaran fisika kelas 10, khususnya tentang gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Oke adik-adik, kita langsung soal nomor 1 ya. Benda yang bergerak jatuh bebas memiliki, oke adik-adik, benda bergerak jatuh bebas apabila kecepatan awal jatuhnya itu ya, ketika dia jatuh itu di awal di sini ya, itu gerak jatuhnya kecepatan awalnya 0 ya. Ini benar. Percepatannya tetap karena dia merupakan GLBB ya. Benar. Geraknya dipercepat. Benar ya, karena GLBB dipercepat. Kalau jatuh bebas itu GLBB dipercepat. Makin ke bawah makin cepat ya adik-adik. Oke, kecepatannya tergantung pada massa benda. Ini salah ya adik-adik. Yang mempengaruhi kecepatan adalah ketinggian dan percepatan gravitasi bumi ya. Massa tidak mempengaruhi. Jadi pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya D. Adik-adik, langsung saja kita bahas soal yang kedua. Sebuah benda dijatuhkan dari atap gedung yang tingginya 30 meter ya. Oke adik-adik, ini misalnya awal dia jatuh ya dari atap gedung itu tingginya 30 meter dari permukaan tanah. Misalnya ini tanah ya adik-adik ya, 30 meter. Kedudukan bola dari atas tanah setelah 2 sekon ya. Ini bolanya jatuh dari sini, posisi ini. Oke, setelah 2 sekon ya, berapa posisi bola ini dari tanah? Oke adik-adik. Oke adik-adik, untuk mencari posisinya dari tanah, oke adik-adik, kita tahu ini geraknya gerak jatuh bebas ya, dijatuhkan ya. Ini tanpa kecepatan awal ya. Oke adik-adik, kita lihat ya, rumus gerak jatuh bebas itu VT sama dengan G kali T, kemudian VT kuadrat sama dengan 2GH, atau H sama dengan adalah setengah kali G kali T kuadrat. Oke adik-adik, pertanyaannya adalah tinggi ini ya. Berarti kita harus cari tinggi yang ini dulu ya adik-adik. Tinggi sepanjang benda bergerak sejauh 2 sekon ini 2 sekon ya adik-adik ya. Oke, kita bisa gunakan rumus yang ini adik-adik ya, setengah GT kuadrat. Kenapa? Karena kita mau cari tinggi, diketahui T dengan gravitasi ya adik-adik. Karena di sini kecepatannya tak diketahui. Oke adik-adik, kita gunakan rumus H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. Sehingga H sama dengan setengah kali gravitasi. Kalau tidak diketahui di soal, adik-adik bisa ambil 10 ya. Oke, 10 kali waktunya 2 sekon ini adik-adik, 2 sekon berarti 2 kuadrat, 2 kali 2. Adik-adik coret saja ini 2-nya dengan yang ini, sehingga hasil tingginya adalah 20 meter. Itu tinggi jatuhnya dari posisi awal jatuh hingga 2 sekon. Jadi tingginya ke sini. Ini H ini adalah 20 meter. Pertanyaannya adalah tinggi atau posisi bola dari tanah. Ini yang ditanya. Oke adik-adik, kita tahu bahwa tinggi keseluruhannya tadi adalah 30. Maka tinggi posisinya dari tanah ini ya. Jadi jawabannya tinggi dari tanah ini yaitu 30 meter tinggi keseluruhan dikurang tinggi yang kita dapatkan tadi yaitu 20 meter. Sehingga hasilnya adalah 10 meter dari tanah. Jawabannya A. Oke adik-adik, kita langsung saja soal yang ketiga. Sebuah benda jatuh bebas pada ketinggian 80 meter ya. Jatuh bebas berarti kecepatan awalnya 0 ya. Tinggiannya 80 meter dari tanah ya, dari tanah.
Pertanyaannya adalah kecepatan benda saat menyentuh tanah. Oke adik-adik, ini misalnya bendanya jatuh bebas sampai ke tanah. Oke, ini tingginya 80 meter. Ya. Oke, pertanyaannya adalah kecepatan saat menyentuh tanah. Berarti di sini kita buat ini adalah VT. V awalnya kita tahu bahwa 0 ya. Karena di sini gerak jatuh bebas dari sini. Gerak jatuh bebas. Oke adik-adik, VT kalau diketahui H, ini kan 80 meter ini H ya adik-adik. Oke, kalau diketahui H adalah VT kuadrat sama dengan 2 kali G kali H. Ya, kalau diketahui T baru VT sama dengan G kali T. Oke, karena kita pakai VT sama dengan 2 kali G kali H yang kuadratnya, maka VT saja diakarkan 2 kali G kali H. Sehingga hasilnya adalah akar 2 kali gravitasi tidak diketahui di soal, dari ambil 10 saja ya, kali 10 ya, karena gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat ya. Boleh juga 9,8, ini yang paling akurat ya, 9,8. Tapi kalau di soal tidak diketahui, adik-adik bisa ambil 10 ya ketinggiannya, karena pertanyaannya adalah saat menyentuh tanah, berarti ketinggiannya ketinggian semuanya dari awal dia jatuh sampai ke tanah, berarti 80 meter ya, 80. Sehingga kalikan adik-adik, 2 kali 10 kali 80 adalah 1600. 1600 itu adalah 40 ya adik-adik ya, karena 40 kali 40 itu 1600. Jadi VT sama dengan 40. Atau begini saja adik-adik ya, akar dari 16 4, akar dari 0 yang 2 ini jadi 01. Jadi jawabannya kecepatan benda saat menyentuh tanah 40 meter per sekon. Untuk yang A ya, 40 meter per sekon. Oke adik-adik, kita lanjut yang kedua, yaitu pertanyaan yang B, yaitu waktu yang diperlukan saat menyentuh tanah. Oke adik-adik, kalau diketahui waktu, kita pakai rumus ini adik-adik. VT sama dengan G kali T. Oke, yang B kita jawab di sini. Tadi ini yang A. Berarti VT sama dengan G kali T. G gravitasi, T waktu. Oke adik-adik, pertanyaannya waktu. VT-nya kita dapat tadi 40 meter per sekon saat dia menyentuh tanah. Berarti di sini 40, gravitasi kita ambil 10, waktunya yang kita cari. Ya, jadi waktu sama dengan 40 bagi 10. Sehingga dapat waktu saat menyentuh tanah yaitu 4 sekon ya, dari atas sampai ke tanah. Jadi jawabannya 4 sekon ya. Oke, langsung saja ke soal yang C ya, kecepatan benda saat ketinggian 35 meter dari tanah. Oke, kalau kecepatannya diketahui ketinggian, maka itu VT sama dengan akar 2 kali G kali H. Ketinggian bendanya yaitu 35 meter dari tanah. Adik-adik lihat di sini tadi tingginya itu 80 meter ya adik-adik. Oke, 80 meter. Kemudian ketika bendanya 35 meter dari tanah ya, ini dari sini bendanya sampai di sini itu 35 meter dari tanah, maka dari bendanya sampai di sini dari atas itu adalah sisanya, yaitu 80 kurang 35 yaitu 45 meter. Ini ketinggian kita pakai karena gerak bendanya dari sini ke sini. Ini H yang kita pakai ya, 45 meter ya adik-adik. Oke, kita masukkan di sini akar 2 kali gravitasi 10 kali ketinggiannya 45 ya. 2 kali 10 kali 45 yaitu 900 ya adik-adik. Akar dari 900 yaitu 30 meter per sekon. Jadi kecepatan benda saat ketinggian 35 meter dari tanah yaitu 30 meter per sekon. Adik-adik, kita lanjut ke soal yang D, yaitu ketinggian benda dari tanah saat kecepatannya setengah dari V maksimum. V maksimum adalah kecepatan maksimum. Kecepatan maksimum untuk benda gerak jatuh bebas itu berada saat di permukaan tanah. Berarti saat jawaban yang A, yaitu kecepatan benda menyentuh tanah, yaitu 40 meter per sekon. Ini adalah kecepatan maksimumnya. Pertanyaan soal, berapa ketinggiannya saat kecepatannya setengah dari kecepatan maksimum?
setengah dari kecepatan maksimum yaitu setengah dari 40. Berarti setengah dari kecepatan maksimum, jadi VT-nya adalah setengah dari V maksimum ya. V maksimumnya tadi kan 40, setengah dari 40. 40 bagi 2 dapat 20 meter per sekon ya adik-adik. Jadi VT-nya 20 meter per sekon. Berapa ketinggiannya ya? Oke adik-adik, kita cari ketinggiannya ya. Jadi kita kan dapat rumus VT kuadrat sama dengan kan 2GH, maka 20 kuadrat sama dengan 2 kali gravitasi 10 kali H. Ya, 20 kuadrat kan 400. 2 kali 10 20 kali H. Ya, H inilah yang dicari, yaitu ketika kecepatannya setengah dari kecepatan maksimum yaitu 20 ya. Oke adik-adik, sehingga H sama dengan 400 bagi 20 ya. Kita coret nolnya ini. Jadi H sama dengan 40 bagi 2, hasilnya 20 meter. Adik-adik, hanya 20 meter. 20 meter itu adalah ketika tadi kecepatannya setengah dari 40. Jadi ketika kecepatan di sini 20 meter per sekon, maka dapat tingginya 20 meter. Oke adik-adik, itu ketinggian ini, H ini. Jadi ketinggian dari tanah ya. Ketinggian dari tanah tentunya kita kurangi adik-adik. Ketinggian dari tanah adalah 80 meter dikurang 20. Jadi 60 meter dari tanah. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang keempat. Benda P jatuh bebas pada ketinggian H di atas tanah dan benda Q jatuh bebas pada ketinggian 9H di atas tanah. Oke adik-adik, ini misalnya benda P-nya yang ini benda Q ya, benda P, H ketinggiannya, benda Q 9H dari tanah ya, misal ini tanahnya ya. Oke adik-adik, pertanyaan soal adalah berapa perbandingan kecepatan benda P dan Q tiba di tanah. Oke adik-adik, kecepatan benda P dan kecepatan benda Q tiba di tanah itu kan rumusnya akar 2GH. Begitu juga yang Q, akar 2GH. H yang P, H yang Q. Oke adik-adik, bentuk ini bisa kita rubah seperti ini, 2GHP per 2GHQ. Ini kita coret saja adik-adik 2G-nya. Jadi tinggal akar HP per HQ. Jadi tingginya saja kita tinggal akarkan. Tinggi P yaitu H, tinggi Q yaitu 9H. Ini 9 ya adik-adik, 9H dari sini. Oke, jadi kita coret H-nya, tinggal atas 1, bawah 9, masih di dalam akar. Maka perbandingan kecepatan P dengan kecepatan Q yaitu akar 1 per 9. Akar 1, 1, akar 9, 3. Jadi jawabannya 1:3. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang kelima. Seorang anak menyelidiki tinggi sebuah gedung dengan menjatuhkan benda dari lantai teratas. Teman lainnya mengukur, ternyata benda tersebut sampai di tanah dalam waktu 3 sekon. Berarti T-nya 3 sekon dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Oke adik-adik, menjatuhkan di sini artinya melepaskan, jadi tanpa kecepatan awal. Jadi geraknya gerak jatuh bebas. Pertanyaannya berapa tinggi gedung? Ya, tinggi gedung kan rumusnya kalau gerak jatuh bebas setengah GT kuadrat jika diketahui waktu dan gravitasi. Jadi setengah kali 10 kali 3 kuadrat. Oke adik-adik, sehingga setengah kali 10 ini kan bisa kita coret adik-adik ya. Jadi 10 bagi 2 5. Jadi 1 kali 5 5, 3 kuadrat 9. Jadi jawabannya adalah 5 kali 9 45 meter tinggi gedungnya. Oke adik-adik, demikianlah bagian pertama dari pembahasan soal-soal gerak vertikal, vertikal ke atas, vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Dari gerak vertikal untuk pembahasan soal-soal persiapan PAS, penilaian air semester ganjil. Untuk
mata pelajaran fisika kelas 10. Tunggu video kami bagian yang keduanya. Semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi PAS semester ganjil untuk mata pelajaran fisika kelas 10. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya.